والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Syukur Abinata yang semoga Allah berkati, semoga Allah rahmati. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat sehat kewarasan yang hari ini masih kita nikmati, dan hari ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita menuju Masjid Cokro Aminoto yang kita cintai. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Syukur Abinata yang semoga Allah berkahi, kita masih berada di satu pembahasan yaitu berkaitan dengan asyru qawaidi fi tazkiyatil nafsi, yaitu tentang 10 kaidah di dalam tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Dan kemarin kita sudah sampai ke bab sabar. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan menuju bab yang selanjutnya. Yang pertama adalah makna as-sabr lughatan wa istilahan. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan balasan berupa ganjaran, berupa pahala kepada orang-orang yang bersabar tanpa adanya batasan. Kalau kemudian orang sholat 5 waktu yang dilaksanakan secara berjamaah, itu sudah definitif, pahalanya sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 27 derajat. Di dalam riwayat yang lain disebutkan 25 derajat. Itu jika sholat waktu dilaksanakan secara berjamaah, ya, secara berjamaah. Puasa termasuk ibadah puasa, itu termasuk ibadah juga yang ganjarannya yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-shawmu li wa ana azidihi. Ya, puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala ibadah puasa. Ya, nanti di dalam surga ada pintu khusus orang yang ahli berpuasa. Ya, orang yang ahli berpuasa, tidak hanya puasa wajib tetapi juga puasa-puasa sunnah. Tetapi di ibadah-ibadah yang lain itu hampir semuanya pahalanya definitif, pasti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sabar sajalah yang kemudian pahalanya itu tidak dibatasi
dan tidak terbatas. Makanya kalau ada orang ngomong sabar itu ada batasnya, sesungguhnya Allah memberikan pahala orang yang bersabar itu tidak dibatasi. Oleh karena itu, kita orang-orang beriman itu tidak boleh membatasi kesabaran. Ya, tidak boleh membatasi kesabaran diri kita. Saya kayak sabar, tapi ya ono watese. Ya, biasanya kan gitu ya. Tapi ada batas. Prinsipnya adalah keyakinan kita terhadap satu ayat surat yang terpanjang, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang terakhir. Ini prinsip kesabaran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan beban melebihi kesanggupan daripada hamba-hambanya. Ini prinsip pertama yang harus kita pegang. Makanya kalau kita lihat syariat terberat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang disampaikan oleh Allah maupun oleh Nabi SAW, katakan syariat yang terberat itu selain daripada sholat, selain daripada puasa, selain daripada haji, selain daripada hal itu, misalkan jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berat. Kenapa? Karena keinginan hampir seluruh manusia itu pinginnya hidupnya bahagia, hidupnya enggak gelisah, enggak pingin rame, ya. Hidupnya pingin tenang bersama keluarga, ya, nyambut gaweannya tenang gitu. Tetapi ternyata Allah memberikan satu syariat, yaitu syariat jihad fisabilillah, ya, jihad fisabilillah. Dan inilah yang dikatakan mungkin menurut pandangan kita, walaupun kita yang berada di sini mungkin belum pernah berjihad fisabilillah, Pak, ya. Ada yang pernah berjihad fisabilillah? Belum pernah, ya. Belum ada, ya, belum ada. Ya, artinya jihad fisabilillah di sini adalah bukan thalabul ilmi, ya, tetapi qital, berperang, sebagaimana Rasulullah SAW dulu dan para sahabatnya itu berperang, itu belum ada. Dan kita melihat yang sudah ada itu juga berat, Pak. Ya, lihat dari sirah nabawiyah, Rasulullah berperang berapa kali selama hidupnya, kemudian diikuti para sahabatnya, diikuti para ulama sesudahnya. Tapi di zaman Umar bin Khattab sendiri, Pak, itu perang dengan Persia itu ada kurang lebih 7-10 kali peperangan. Itu di zaman Umar bin Khattab untuk menaklukkan Persia di zaman itu. Yang terakhir itu Konstantinopel, ya, Romawi, Muhammad Al-Fatih itu juga perang. Ya. Dan ini mungkin walaupun syariat itu kemudian berat, tetapi masih bisa dipikul oleh kaum muslimin untuk memerdekakan Indonesia di zaman dahulu. Pun nenek moyang kita berperang, ya, berperang. Yang terkenal dulu perangnya menggunakan apa, Pak? Kalau orang Jawa itu bambu runcing, ya, bambu runcing yang konon bambu runcing ini kalau dilempar, Pak, itu dia bisa ngejar orang yang dilempar, asalkan pas lemparannya, asalkan pas lempar. Iya, jadi bisa bambu runcing. Tapi saya juga sebenarnya di zaman dulu itu nenek moyang kita kan pada zaman itu kan sudah ada ini, Pak, sudah ada apa namanya, peralatan canggih, ya kan. Wong ini apa, paman saya yang hari ini usianya mungkin sekitar 80-an tahun, 80-90 tahun, itu pernah cerita dulu di roket ya, itu pernah berterbangan lewat kampung-kampung menuju Pagilaran. Ya, menuju Pagilaran. Dia cerita dulu itu ada senjata yang terbang ke Pagilaran di zaman Belanda. Ya, di zaman Belanda masih ada. Itu ada saksi hidup yang hari ini masih ada. Nah, orang kita kok pakainya bambu runcing. Mungkin bambu runcing ini digunakan ketika, ya nggak tahu semua ya, ketika para tentara penjajah dulu kemudian lagi tidur,
baru ditusuk. Nah, dari sekian banyak syariat itu tentunya pahala yang kemudian hanya tanpa dibatasi oleh Allah itu yang belum jelas batasnya itu adalah sabaran ya. Makanya makna sabar secara bahasa adalah habsun nafsi anil juz'i ya. Jadi menahan diri dari segala keluh kesah ya, dari segala keluh kesah. Jadi kalau orang mudah berkeluh kesah, mudah sambat, nah ini berarti artinya dia tidak habsun nafsi, tidak mampu menahan diri ya. Jangan gampang sambat ya. Aku uripe kok susah tenan, pernah sing liyane bahagia seneng-seneng kok aku susah dhewe, misalkan begitu ya. Sambat namanya. Kita boleh sambat, tapi bukan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan kepada makhluknya Allah, tetapi kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kapan sambatnya? Di sepertiga malam terakhir, di waktu duha, di waktu zikir pagi, zikir sore, zikir pagi habis subuh, zikir sore pada asar sampai menjelang maghrib misalkan. Kita sambatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah makna sabar itu juga berarti as-sabru, adapun sabar, adapun sabar hibsun nafsi, yaitu menahan diri. Secara istilah itu berarti menahan diri, Pak. Kita dilatih untuk supaya bisa menahan diri. Apa yang ditahan? An maharimillahi. Ya, pertama adalah menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang kemudian memiliki kemampuan untuk marah, jengkel misalkan begitu. Tapi karena tahu jengkel itu adalah bagian daripada al-ghadab, adalah minasyaiton, bagian daripada tipu daya setan, maka dia akan menahan diri untuk tidak marah. Ya, dalam hal-hal yang sepele. Ya, yang diharamkan oleh Allah, apalagi segala bentuk semua kemaksiatan seperti an-nadru. Apa itu an-nadru? An-nadru itu pandangan. Pandangan, Pak ya. Pandangan. Yang kemarin bapak-bapak ikut melihat karnaval. Oh, ikut lihat karnaval. Yang ikut lihat karnaval angkat tangan. Oh, semua tidak ada ya, Masya Allah. Iya. Yang dilihat apa? Ada nggak sesuatu yang haram di karnaval tadi? Kalau bapak-bapak melihat ada seorang laki-laki yang berpakaian wanita, seorang wanita yang macaknya adalah laki-laki, itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak melihat di belakang ada seorang wanita yang berjoget-joget menggunakan rok mini. Rok mini itu rok apa, Pak? Rok yang belum jadi. Iya. Hah? Iya. Rok yang punya adiknya dipakai. Ya. Rok yang punya adiknya dipakai. Atau rok yang sobek. Sobeknya dari bawah sampai atas. Ya. Roknya sobek dipakai, Pak. Dan sepertinya di dalamnya tersebut itu sepertinya adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang normal. Ya, tapi kalau di luar itu nggak normal. Ya, yang sebelumnya ada yang jilbaban rapi, ternyata jilbabnya bisa lepas di hari itu saja, Pak. Ya, di hari itu saja. Maka kita orang beriman, kita berusaha untuk mencoba dan berusaha untuk kemudian menahan diri dari pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu, berarti kita disebut dengan sabar. Pahalanya tanpa batas. Ya, pahalanya tanpa batas. Wa habsuha, dan menahan diri ya, an faraidihi,
dari mengerjakan untuk tetap mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seorang laki-laki, yang laki-laki itu kemudian sudah beristri, maka kita punya kewajiban untuk mendidik istri kita. Tidak hanya nafkah, memberikan nafkah wajib, tetapi mendidik itu tidak kalah wajibnya. Memberikan nasihat, memberikan wejangan, ya, memberikan nasihat, memberikan wejangan. Kalau keluar rumah, tutup auratmu, pakai jilbab yang jilbabnya itu menutup aurat. Karena ada jilbab yang pakai jilbab malah tidak menutup aurat, Pak. Ya, pakai jilbab tetapi tidak menutup aurat. Jilbab yang dipakai kemudian diselempangkan set gitu, terus di sini kelihatan umbul rambutnya keluar, jendul begitu. Pakai jilbab tetapi tidak menutup aurat. Itu tugas suami, Pak. Kalau kemudian dia punya seorang anak dan seorang anaknya adalah anaknya perempuan, maka ketika dia sudah mulai menginjak dewasa, mungkin hari ini kelas 5, kelas 6 SD, atau mungkin sudah kelas 1, maka sudah mulai seorang bapak punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga kehormatan putrinya. Dengan cara apa? Dengan cara memerintahkan untuk senantiasa bersabar menjaga auratnya ketika melangkahkan kakinya keluar rumah. Kalau kita keluar rumah menggunakan kaki kanan apa kaki kiri dulu, Pak? Hah? Kanan apa kiri? Ayo. Kalau masuk kamar mandi menggunakan kaki kanan apa kiri? Kiri. Kalau keluar kanan. Ayo, kanan apa kiri? Ikhtilaf kayaknya ini, Pak. Kita pendapat ya. Ini jika kita menjadi seorang suami, kita punya kewajiban tanggung jawab, kewajiban yang mungkin jarang kita ketahui, Pak, atau jarang kita sadari. Kewajiban seorang suami itu bagi sebagian besar masyarakat kita itu hanya memberi nafkah, ya, ngasih papan, sandang, pangan, papan, sandang, pangan. Ya, itu udah berarti kewajibanku sudah selesai lah. Giliran mancing, nah gitu, Pak. Ya, mancing 2 hari 2 malam gitu. 2 hari 2 malam. Misalkan. Ya. Maka penting kita bagi seorang bapak, ya, atau seorang suami untuk kemudian kita melihat kewajiban kita lagi dan bersabar di dalamnya. Bersabar di dalam. Kewajiban seorang istri juga sama. Kewajiban seorang istri salah satunya adalah bagaimana seorang istri itu bisa membahagiakan suami, bisa berwajah ceria di hadapan suami. Ya. Karena bapak-bapak itu tidak suka ketika pulang dari rumah sudah capek, keringat bercucuran, assalamualaikum, lihat istri dalam keadaan cemberut. Betul, Pak? Tidak senang, Pak, ya? Tidak senang. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi SAW itu seorang istri yang disebut dengan istri sholihah itu syaratnya tidak banyak. Ya. Hanya yang paling ditekankan dan paling sering di dalam hadis Nabi itu adalah ketika seorang suami melihat istrinya, sarotka, idza ra'aitaha sarotka, kata Rasulullah SAW. Itu istri sholihah. Kalau kamu melihat istrimu, sarotka, ya, rasa capeknya, rasa gelisahnya, rasa-rasa yang tidak enak yang dibawa dari tempat kerja itu hilang seketika, gara-gara melihat istrinya. Jenengan juga sama gitu, Pak, ya? Nah, ini tugasnya ibu-ibu yang berada di rumah, ya.
berada di rumah. Bagaimana caranya walaupun sedang sedih, walaupun sedang capek, itu tetap tampil menawan di hadapan suaminya. Ya. Kenapa seperti itu? Di luar sana, di luar rumah, itu godaannya itu lebih besar, Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian kita di dalam rumah tidak mampu menggoda suami kita, hati-hati. Bisa jadi di luar rumah sana suami kita tergoda dengan wanita yang lain. Ya, maka ini harus betul-betul dijaga. Apalagi kewajiban seorang istri misalkan satu menjaga apa? Menjaga rahasia suaminya. Jangan diumbar. Bojomu ki piye nek nang omah? Pernah kok apikan kaya kae kowe ketok Bu. Nah, misalkan gitu. Katone apikan ning jaba, padahal ki ning omah diumbar semua. Maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya fungsi dari suami dan istri itu disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya, wanita, istri itu adalah baju bagimu dan kamu adalah baju baginya. Sifatnya baju itu apa Bapak Ibu sekalian? Menutupi. Ya, sifatnya baju itu menutupi, saling menutup. Ada aib ditutup, ada aib ditutup. Khusus suami istri. Ya, itu salah satu fungsi. Oleh karena itu ketika orang itu bisa menjalankan kewajiban-kewajiban seperti ini sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, atau kita menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat 5 waktu dan kita kerjakan dengan sabar, maka pahala kesabaran itu akan terus mengalir, Bapak Ibu hadirin. Ya, akan terus mengalir. Wahabsuha, dan yang ketiga adalah wahabsuha, dan menjaga dirinya anit taskhiti wasyaqayah li akdarihi. Yang ketiga itu bentuk sabarnya tadi tidak berbuat yang haram, yang kedua tidak menjalankan yang wajib, yang ketiga adalah dia tidak mengeluh, tidak jengkel ketika takdir yang sudah diberikan oleh Allah itu tidak bersesuaian dengan cita-cita dan impian serta harapannya. Ya, maka dia tidak jengkel, tidak ngeluh ketika takdir yang dia impikan, cita-cita yang dia harapkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menerima, artinya dia telah bersabar dan mendapatkan pahala tanpa ada batasan. Itu sabar, Bapak Ibu. Wakila, dan dikatakan huwa, adapun sabar itu tarkus syakwa. Ya, tarku dari kata taroka yatruku, artinya meninggalkan. Tarkus syakwa maknanya adalah meninggalkan keluh kesah, hampir sama dengan makna yang di atas. Meninggalkan keluh kesah. Kenapa? Setan itu paling senang pada orang beriman yang keluh kesah. Setan itu paling senang terhadap orang beriman yang senangnya sedih. Sedih dari pagi hari, udah kapan sedih. Ngomong mas, wajahnya kok sedih. Nah itu setan paling senang, Pak. Ya, makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hijrah dari Mekah ke Yasrib pada zaman itu, yang kemudian beliau menginap di satu tempat namanya Ghor As-Sur, ya, di Gua Sur. Di sana kemudian Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir, Pak. Ya, merasa takut, merasa khawatir. Kafir Quraisy di zaman itu datang masuk ke dalam pintu gua. Ya. Maka kemudian turunlah ayat la tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Abu Bakar, jangan bersedih wahai Rasulullah. Sesungguhnya Allah bersama
bersama kami. Nah, setan itu paling senang ketika orang mukmin itu bersedih, Pak. Ya, sedih, murung gitu. Itu paling senang. Artinya berarti kita nggak boleh bersedih, Ustaz. Boleh. Tapi ada waktunya dan waktunya tidak lama. Ya, waktunya nggak lama, Pak. Kenapa orang bersedih itu tidak boleh? Dampaknya apa sih? Satu, orang bersedih itu, Pak, itu dampaknya sangat dalam. Satu, jiwanya yang kurang. Yang kedua, secara fisiknya dia akan cepat kelihatan tua. Orang bersedih, ya sedih terus begitu, nah, segera untuk bisa mengupgrade diri. Ya, dia harus bisa memotivasi diri. Makanya kita tidak boleh untuk bersedih berlama-lama. Tarkus syakwa. Meninggalkan keluh kesah min alamin balwa li ghairillahi la ilallah. Ya, jadi meninggalkan keluh kesah dari rasa sakitnya kehidupan di dunia ini, Pak. Ya, meninggalkan keluh kesah dari segala rasa sakitnya di dunia ini dengan apa? Yaitu li ghairillah la ilallah. Ya. Berkeluh kesah kepada makhluk Allah. Nah, kalau kita sudah berkeluh kesah terhadap makhluk Allah, berarti kita sudah tidak sabar. Ya, keluh kesah itu ngangkruh, Pak. Ngangkruh. Kita ngangkruhnya bolehnya sama Allah. Ya, bolehnya sama Allah. Ya, berkeluh kesahnya bolehnya sama Allah. Ini beberapa makna daripada kata sabar. Anwa'us sabri as-salasatu. Adapun jenis-jenis sabar itu ada 3. Ya, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah, bersabar saat kita taat kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, termasuk sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu, sholat tarawih. Sholat tarawih pun harus sabar, Pak. Apalagi kalau bacaan imamnya itu panjang. Bacanya panjang sekali. Habis itu lupa-lupa. Makmumnya sabar. Makmumnya bagian yang sabar. Yang kedua adalah sabrun an maksiatillah, bersabar dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Bersabar. Sekarang kemaksiatan di mana-mana. Kita kalau mau bermaksiat tidak harus pergi ke tempat maksiat, Pak. Ya. Asalkan ada HP, ada Android dan ada kuota, itu sudah cukup. Dikatakan kita bisa tidak sabar untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, dengan HP Android ada kuotanya, kita mau buka apa saja ada di situ. Jenis kemaksiatan apa saja ada di situ, Pak. Tinggal kita mau bersabar apa tidak. Ya. Kalau tidak bersabar, kira-kira salah HP-nya apa salah orangnya, Pak? Hah? Kenapa bukan salah HP-nya, Pak? Ini kan gara-gara HP. Iya, karena HP kan nggak bisa suruh milih, Pak. Oh, coba kamu milih sendiri. Ini kan nggak bisa. Operatornya yang bisa. Ya, yang bisa operatornya. Makanya nanti di dalam ilmu fikih itu ada namanya mafhum fih, ada mafhum alaih. Ya, mafhum fih, ada mafhum alaih. Jadi ada yang dihukumi itu zatnya, barangnya, ada yang dihukumi itu pelakunya. Ya. Seperti ini HP. Kalau ada HP ini nggak bisa diharamkan, Pak. Oh, HP itu haram, misalkan ada orang yang berpendapat kalau HP itu haram, misalkan begitu ya. Maka ini nggak bisa dihukumi. Kenapa nggak bisa dihukumi? Dia bukan mukallaf. Ya, dia tidak bisa untuk memilih, bukan barang yang terbebani dengan syariat. Ya. Jadi yang dihukumi siapa? Yang megang HP. Seperti pisau dapur itu ya bisa buat ngerajang brambang, bisa buat ngerajang bawang, bisa buat ngerajang nyembelih ayam, juga bisa buat nyembelih iya, kan bisa juga, Pak. Yang salah pisaunya apa orangnya? Orangnya yang pegang. Sama, ini juga sama.
Ya, tergantung siapa orang yang megang. Saya tidak mau pegang HP aja Ustaz, takut dan khawatir. Tidak apa-apa. Bagus Pak, nggak pegang HP. Ya, nanti kalau di telepon, Pak, kok kemarin nggak bisa ditelepon Pak, kemarin ada kajian. Oh iya, sekarang saya nggak pegang HP. Jadi nggak tahu informasi juga Pak. Ada kajian nggak tahu. Atau kajiannya libur, dia datang sendiri. Ya kan? Kenapa kok libur Pak, kemarin diomongkan di grup. Oh, sekarang saya nggak pegang HP. Risikonya salah satunya begitu Pak. Ya. Pak, kemarin saya telepon nggak bisa tak japri jenengan diundang makan-makan misalkan. Wah, diundang makan-makan Pak di tempatnya Pak siapa misalkan gitu. Ternyata nggak bisa, ya nggak bisa. Akhirnya ketemunya besok paginya setelah malamnya sudah ketinggalan makan-makan. Ya, jadi itu ada konsekuensi logis yang ada. Yang ketiga adalah sabrun ala aqdarillahi al-mu'allimah. Sabar atas takdir Allah yang menyakitkan. Ya, yang menyakitkan, yang membuat kita sakit. Maka ini sabar-sabar inilah yang kemudian akan mendapatkan pahala tanpa batas. Hadas sabru, adapun ini sabar allaqa. Ya, berkaitan Al-Qur'ana dengan Al-Qur'an, al-falahu alaihi faqala Allah Subhanahu wa taala, ya, dikaitkan dengan kesabaran yang dikaitkan dengan keberuntungan. Ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat Ali Imran ayat ke-200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan jadilah orang yang sabar dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, jadi diperintahkan untuk bertakwa. Rezeki pun diperintahkan untuk bertakwa. Dan secara akal itu memang masuk akal Pak. Ya, rezeki wong lagi susah, banyak utang susah kok malah suruh bertakwa. Tetapi dalilnya memang begitu Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala masalah. Kuncinya di takwa tadi. Takwa itu apa? Takwa itu poinnya ternyata bukan menjalankan yang diwajibkan saja Pak. Poinnya bukan ini. Tetapi juga harus bisa bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ya. Kalau menjalankan ketaatan Bapak Ibu hadirin itu hampir itu mudah. Sholat jamaah bareng gitu kan sama teman-teman, tidak misalkan tilawatul Quran bareng. Qiyamul lail itu bisa, ya. Qiyamul lail juga bisa. Tetapi yang disebut takwa itu malah justru poinnya itu bagaimana dia menghindari dari kemaksiatan Pak. Makanya ada orang qiyamul lail, orang puasanya rajin tetapi tidak dianggap oleh Allah. Kenapa? Karena takwa tadi, gelar takwa tadi tidak hanya didapatkan saat kita itu mengamalkan amalan kebaikan, tapi juga harus menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah saya sampaikan hadis Nabi. Seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulana tasumun nahara, ya, wa taqumul laila." Ya, ada seorang wanita yang setiap siang harinya dia berpuasa, tidak hanya puasa wajib, puasa sunnah. Wa taqumul laila, dan ketika malam hari, au kama qala, sebagaimana Rasulullah bersabda, ketika malam hari dia sholat tahajud Pak, bangun malam. Tetapi ada satu kelemahan, wa tu'dhi jironaha bilisaniha. Tetapi wanita ini ya Rasulullah itu senang nyakiti tonggone Pak. Gampang menyakiti tetangganya. Tetangganya sakit dari lisan-lisannya. Ya. Apa kata Rasulullah? La khairu fiha hiya min ahlin nar. Wanita tadi yang rajin puasa, yang rajin qiyamul lail, tidak ada kebaikan sama sekali dari perbuatan tersebut. Hiya min ahli nar, dan wanita tadi tergolong dari ahli neraka. Ya. Berarti orang bertakwa itu tidak hanya mengerjakan ketaatan saja, tetapi juga harus mampu menghindari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berarti ayat yang berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, surat At-Tolaq tadi, surat ayat kedua dan 3, itu berarti takwa tadi tidak hanya mengerjakan yang wajib, tapi juga mampu mengendalikan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan makhrajan, jalan keluar. Lewat jalur mana? Lewat jalur langit, Pak. Lewat jalur langit. Kalau kita lewat jalur tol, masih ada kendala biasanya kan. Ya, saya kemarin keluar tol macet, Pak. Tol kok macet, Pak? Panjang lagi, ngantrinya trek-trek semua. Exit tol ini sampai menjelang habis maghrib sampai menjelang isya. Ya, itu jalur tol. Kalau jalur langit, Pak, kita tidak tahu. Tetapi dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya kalau dikasih rezeki, Pak, itu dari arah yang orang tidak nyangka. Tidak pernah disangka oleh kita. Kerdeknya kita itu belum. Bahkan mungkin jalur rezeki dari sini ternyata enggak. Oh mungkin dari sini, oh ternyata enggak. Oh mungkin dari sana, oh ternyata enggak. Giliran kita ya sudahlah, kita tawakal saja sama Allah, nanti biar Allah yang nolong. Ternyata lewat jalur yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita sangka-sangka. Dari mana? Dari manapun yang tidak pernah kita pikirkan, Pak. Itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, buah daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takwa tadi tidak hanya mengerjakan ketaatan saja, tetapi juga menjauhi dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'allaqal fallahu, maka Allah kaitkan keberuntungan itu bimajmu'in hadhil umur, dengan mengumpulkan ketiganya perkara-perkara tadi. Ya, sabar di dalam taat, sabar tidak bermaksiat, dan sabar ketika menerima takdir itu tidak sesuai dengan impian, tujuan, harapan, dan cita-cita. Ya, di luar itu semua. Nah, kita sabar. Faqala fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bersabarlah sebagaimana sabarnya Rasul ulul azmi. Ya, rasul-rasul pilihan. Rasul ulul azmi itu berarti ada berapa, Pak? Ada 5. 1 Nabi. Oh, waktunya habis, Pak. Beruntung jenengan, Pak, ya. Waktunya sudah habis. Ini kalau mau ujian gitu, oh waktunya habis, Pak, oh udah pulang. Waktunya pulang nanti. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan, melimpahkan keberkahan, dan memasukkan kita terhadap golongan orang-orang yang sabar. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.